kabarnya ada pemeriksaan untuk Dr. Richard Lee di Krimsus Polda Metro Jaya, mungkin benar atau seperti apa sih Pak? Ya, pertama saya sebagai kuasa hukum untuk yang perkara dia yang di Polda Metro Jaya ya, saya tidak ada info, tidak ada pemberitahuan bahwa hari ini ada pemeriksaan. Mungkin untuk perkara yang lain kali ya, atau mungkin saya kurang update. Berarti sampai saat ini maksudnya nggak ada pemberitahuan untuk pemeriksaan lanjutan untuk DRL gitu sama sekali belum ada, Bang? Kalau yang perkara yang di Polda Metro Jaya itu kan berkas sementara di kejaksaan, ya kan mereka sudah tahap 1 kemarin kan, dan sampai hari ini kita belum ada informasi kalau DRL diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan yang pelimpahan tahap 1 tadi, berarti ada petunjuk dong dari jaksa, berarti dia akan diperiksa. Tapi hari ini kan nggak ada informasi dari penyidik. Berarti masih ada kemungkinan diperiksa lagi DRL walaupun udah dilimpahkan gitu atau gimana? Kalau itu kan masih tahap 1. Tahap 1 itu kan baru penyerahan berkas tersangka, berkas saksi, dokumen-dokumen terkait itu serahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan itu akan meneliti jika masih ada keterangan atau unsur yang dirasa mungkin ini belum terpenuhi. Mereka akan berikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi. Nah, nanti itu berarti namanya P19. Itu. Nah, sampai sekarang ini kan kita belum dapat informasi dari penyidik bahwa ada panggilan pemeriksaan. Berarti kalau ada pemanggilan pemeriksaan, berarti itu berkaitan dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Oke, berarti bisa ditegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pemanggilan pemeriksaan untuk DRL, Bang? Belum ada. Soal kata dokter, ini bakal secepatnya kemungkinan minggu ini bakal dipanggil untuk diperiksa. Yang saya tahu ya, yang buat perkara mana dulu nih? Kalau yang di Polda yang berkaitan dengan 3 produk itu kan status berkas ini dalam P18. P18 itu berkas sudah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Banten, dan sementara mereka kan melakukan penelitian. Jangka waktu paling lama 7 hari. Setelah mereka lakukan penelitian, mereka akan memberikan petunjuk. Kiranya kalau nanti penelitian itu dianggap bahwa sudah terpenuhi dan sudah lengkap, berarti mereka akan menyampaikan kepada penyidik untuk P21, berarti serahkan tersangka. Tapi biasanya kalau nanti ada petunjuk, mereka akan kembalikan berkas namanya P19. Kayak gitu. Itu untuk perkara yang di Polda. Saya kurang tahu kalau panggilan hari ini update-nya seperti apa yang karena nggak ada dari penyidik. Saya mungkin apa itu dari siapapun kita nggak tahu. Informasi dari dokter itu bahwa itu laporan dokter yang di Polres Jaksel, Bang. Nah, kalau di Polres Jaksel kebetulan saya belum diberikan kuasa. Ya, jadi mungkin dampingi oleh legal perusahaan atau seperti apa, tapi nanti saya coba diskusikan saya akan koordinasi dengan Dr. Richard mengenai informasi pemanggilan di hari ini, karena kan saya juga punya kepentingan juga kan, dia kan ditahan di sana, jadi gitu. Berarti nanti kemungkinan jika minggu ini Dr. Richard Lee untuk dipanggil untuk pemeriksaan terkait kasus yang di Polres Jaksel, berarti abang masih ikut serta dalam mendampingi Dr. Richard Lee atau gimana? Kalau dia dipanggil ya ke Jaksel ya, menurut saya sih gini, ini pengalaman aja, ini teknis penyidikan aja. Kalau saya sarankan, karena kan dia ada ditahan di Tahti ya, sebaiknya dia diperiksa di Krimsus aja, di Polda aja gitu. Toh itu sudah banyak hal itu terjadi di Polda, di wilayah hukum yang lain itu soal tempat itu ya. Jadi jika ada bersamaan perkara di tempat lain untuk kepentingan pemeriksaan, mereka bisa diperiksa di mana tersangka itu ditahan. Pak, kalau untuk Dr. Richard sendiri sekarang kondisinya seperti apa sih di dalam? Dokter Richard, saya terakhir itu ketemu sekitar berapa hari yang lalu ya. Hari ini hari Selasa, sekitar 4 hari yang lalu. Itu baik, dan sampai hari ini juga saya komunikasi dengan tim yang sering juga, dia sehat, baik, dia masih
menerima kunjungan dari keluarga, dari apa namanya, kan dia juga masih memantau pekerjaan dia kan kayak gitu. Sehat ya, dia di dalam justru fokus, dia apa seperti saya bilang kemarin, dia lebih banyak baca buku juga, dia beribadah juga, dia membaca. Untuk kan ada banyak kepentingan perihal kepercayaannya Dr. Richard itu kan ada langkah hukumnya sudah ditentukan mungkin Pak. Yang mana tuh soal? Yang fitnah dan kepercayaan. Oke, yang soal tuduhan fitnah terkait dengan keyakinan Dr. Richard yang disampaikan oleh saudari Samira alias Dr. Tiff, ini kan pernyataan itu telak bagi kalau melihat itu bahwa dia menuduh Dr. Richard ini mempermainkan Tuhan, mempermainkan agama. Nah, bagi kami itu tuduhan yang fitnah serius, dan nanti kita akan berdiskusi dengan Dr. Richard teknisnya seperti apa, apakah menunggu nanti Dr. Richard selesai dalam perkara ini atau dalam proses perkara ini. Ya nanti kita tunggu Dr. Richard dulu karena kan sementara dia masih di dalam. Tapi poinnya Samira telah melompati pagar gitu lah, dalam bahasanya dia telah menerabas ya wilayah yang seharusnya dia tidak boleh masuk, karena yang namanya keyakinan, kepercayaan, cara beribadah itu hubungan antara manusia dengan Tuhan kan. Itu tidak boleh ruang di mana orang itu mempersoalkan, mempertanyakan, menggugat, itu tidak boleh karena itu wilayah privat. Kayak gitu. Tapi kalau nggak salah juga, Bang, mungkin boleh diklarifikasi bahwa dari Dokter Samira itu bilang kalau sertifikat mualafnya Dr. Richard sudah dicabut, itu bagaimana, Bang? Gini, kalau kita, saya Muslim ya, Muslim itu orang menjadi Muslim ketika dia dari agama awalnya dan dia memeluk agama Islam, dia hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu aja. Soal yang sertifikat itu kan administratif, ya kan? Jadi seperti kita kembalikan, apakah dulu orang menggunakan itu juga? Sebenarnya nggak ada. Makanya Tuhan itu tidak membuat sulit umatnya, ciptaannya untuk menyembahnya. Ya gitu. Jadi kalau soal itu ya nanti kita uji gitu kan, kalau soal sertifikat itu. Ini sudah sejauh mana sih, Bang, untuk kajian terkait mau melaporkan? Kalau kami kaji dari sisi konstruksi hukum dan pengenaan pasal itu sudah telak, pencemaran nama baik, tuduhan fitnah, itu diatur kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru itu pasal 334 kalau saya nggak lupa ya, dan pasal 335 kalau nggak salah. Junto di pemberatannya itu ada, itu di junto 441. Pemberatan itu jika tuduhan yang dilontarkan kepada barang siapa menuduhkan sesuatu yang bisa dibuktikan kebalikannya. Jadi Samira menuduh klien kami, Dr. Richard, bahwa dia mualaf itu belum pernah menjadi mualaf. Dan ketika Dr. Richard membuktikan bahwa sampai saat ini saya adalah Muslim, berarti itu sudah terpenuhi unsur pasal itu, 441 tadi. Itu pemberatannya di situ. Kalau nggak salah, ancaman pidananya itu kayaknya di atas 2 tahun atau 3 tahun kayaknya. Itu. Berarti, Bang, maaf, boleh ditegaskan bahwasannya sampai saat ini agama yang dianjur oleh Dr. Richard Lee Ya Muslim. Kapan kita pernah mendengar bahwa Richard Lee dengan hari ini saya menyatakan bahwa saya keluar dari Islam? Hari ini dia adalah seorang Muslim yang sedang beradaptasi, belajar menjadi seorang Muslim yang baik. Bang, mungkin dari tadi juga saat di Polda. Oh iya, saya tambahkan ya. Saya tambahkan. Soal yang mu'alaf ini, kami sampai hari ini mendapat dukungan, masukan dari beberapa kelompok komunitas yang tidak terima juga dengan cara Samira mempersoalkan keyakinannya Dr. Richard. Itu bagi komunitas dan kelompok ini itu sudah terlalu jauh gitu.
kami berharap Samira fokus aja di perkara ini, jangan melebar kemana, karena ya akhirnya orang jadi tidak senang gitu kan ketika mempersoalkan, apalagi kan dia mualaf. Orang-orang di komunitas yang mungkin mualaf juga kan pasti juga tidak terima juga gitu. Samira punya hak apa mempersoalkan mualafnya seseorang. Coba dibuka, dia punya hak apa, dia otoritas. Bahkan pernah nggak kita melihat siapa yang menjadi apa namanya wakil Tuhan? Kalau kita lihat itu dalam lembaga keagamaan apa, dia pernahkah dia mereka mempersoalkan keyakinan seseorang hanya karena dia tidak menjalankan ibadah atau dia tidak menunaikan? Kan nggak ada. Soal menjadi muslim dan tidak itu adalah wilayah pribadi seseorang. Dan apa katanya menjadi muslim itu untuk menarik simpati dari orang itu seperti itu. Dia harus buktikan ini nih. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan apa namanya pernyataan dia bahwa klien kami menggunakan muslim itu untuk meraih dukungan simpati. Ukurannya ada di mana? Kalau dia tidak bisa membuktikan itu, ini telak lagi nih. Ya kan, ini pernyataan yang telak. Bagaimana dia menggunakan agama Islam untuk mencari simpati dukungan? Ukurannya di mana? Dia apa namanya konkretnya seperti apa? Dukungan muslim, dukungan simpati, dukungan itu mana? Nggak ada. Orang hari ini malah orang di luar sana justru orang yang saya ini bukan karena klien saya lalu saya mau membela dia, tapi saya baca ada terjadi dukungan yang naik, yang simpati karena Dr. Richard ini seperti dipersekusi, orang yang dizalimi, orang yang diserang, mempersoalkan, mempertanyakan keyakinan dia, menuduh bahwa dia mempermainkan agama, menggunakan keyakinan dia sebagai cara mencari simpati. Padahal tanpa itu juga orang ini sudah punya dukungan. Dia orang baik. Dia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, dia banyak membantu orang, dia orang yang berderma dengan orang. Dia ada itu bisa dibuka itu. Pasti Bapak Ibu teman-teman wartawan juga mungkin bisa lihat tuh dia punya aktivitas. Ada juga dia dari pendapatan yang dia dapat itu dia sisihkan juga. Kayak orang-orang yang kurang mampu, kayak anak yatim itu. Dan dia bantu itu tidak ini. Sehingga kalau menggunakan keyakinan untuk mencari simpati itu, saya kira Samira telah melakukan pernyataan ini tuduhan hoax lagi nih, ini kebohongan lagi nih. Ingat, ini kita bisa pasal yang hoax dan bohong itu besar lagi nih ancaman pidananya, karena dia menuduh bahwa menuduh bahwa Richard Lee menggunakan keyakinan baru dia untuk mencari simpati. Itu kan kebohongan. Dia bisa buktikan nggak? Dan itu kita pastikan kita akan lapor dengan pasal itu. Ini saya sampaikan ya buat Samira lah ya. Kamu bermain, kami akan mengikuti gaya bermain Anda. Semakin Anda seperti ini, saya pastikan kami akan kejar. Karena soal keyakinan itu, siapapun akan mempertaruhkan segalanya. Kamu boleh mempersoalkan hal yang lain. Tapi kalau kamu masuk pada hal yang paling prinsip dan dasar, orang pasti akan berdiri untuk mempertaruhkan itu. Siapapun. Jangan pernah. Karena soal keyakinan itu hal yang paling private. Hal yang paling hakiki buat seseorang. Oke. Terkait media sosial yang dimaksud Dokter tadi yang disinggung mungkin seperti apa? Media sosial, medsos yang akan disita. Oh, saya kalau soal itu nanti mungkin sama penyidik ya. Karena kan begini, saya ini nggak perlu terlalu sering juga menanggapi Samira gitu. Dia bukan penyidik. Saya harus secara hukum harus menanggapi dia. Bang berarti menegaskan lagi Bang, kan tadi maksudnya kabarnya ada pemanggilan, tapi pada akhirnya yang datang cuma adoptif dan pihak Richard Lee tidak datang. Berarti itu memang tidak ada. Gini, Samira juga harus menghargai. Kalaupun ada pemanggilan, ngapain dia datang ke sana? Kan gitu. Berarti dia seperti tidak mempercayai kerja-kerja hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik, gitu kan? Setiap hari dia harus datang. Kan ada itu nanti namanya SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Kan pasti dikasih itu sudah sampai di mana tahapan-tahapan penyidikan. Kan pasti dikasih dia. Apakah dia sebagai pihak dalam perkara ini juga kan nanti itu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan juga Samira
ngomong gini ya, tapi nggak apa-apa, mungkin itu karakter dia ya, kayak gitu. Bahkan dia mungkin dia hadir juga untuk apa sekaligus mengawal kali bang, mungkin mengawal kasus ini terhadap apa namanya dengan Dr. Richard Lee juga. Ya kan, ya kalau kawal itu kan tinggal nanti datang tanya aja gitu kan, tapi saya tidak melarang dia datang, itu apa hak dia untuk datang. Cuman kami yakin sungguh juga bahwa polisi kita polisi yang baik, mereka bekerja juga dengan sangat profesionalitas, tidak perlu ada apa namanya gerakan-gerakan datang di situ kok ngapain gitu. Ini prosesnya sedang berjalan, dan bagi kami dulu dari tim kuasa hukum Dr. Richard, kami juga siap gitu ketika nanti perkara ini dilimpahkan. Oke? Ini bang, mungkin terkait ini bang, tadi Dokter tegasin bahwasanya ini laporannya Dokter yang buat, bukan orang lain yang buat. Mungkin gimana yang abang Melalui pengacaranya. melalui pengacara Yang mana dulu nih? yang di Polda ya, yang laporin Dokter Richard nih. Iya, tapi yang di Selatan? Banten ya, Banten. Enggak ada di Banten. Yang melalui Akan ini. disidangkan. Yang akan disidangkan. Yang akan disidangkan. Yang akan disidangkan. Oh, yang kalau laporan di Polda, saya baca itu namanya itu Haryadi. Haha, siapa namanya? Haryadi Harding. Haryadi Harding. Itu saya nggak baca namanya Doktif di situ, sorry. Yang saya tahu itu pelapornya Haryadi Harding. Itu lawyernya dari dia. Oh, ya, lawyer ya. Lawyer. Ya, saya juga baru tahu. Gimana bang? Tanggapannya bang? Ya itu ya berarti pelapornya Haryadi Harding gitu, karena yang tercatat di apa? Di surat tanda laporan nomor sekian-sekian itu atas nama pelapornya Haryadi Harding. Nah, mungkin gimana nanggepinnya kan, Dokter bilangnya dia yang melaporkan tapi melalui lawyernya gitu bang. Oh, Haryadi Harding itu lawyernya si Samira. Iya. Oh, ya mungkin saya juga enggak. Berarti belum pernah ada komunikasi terjalin antara Bapak dengan kuasa hukum Dokter selama Nggak pernah ketemu, nggak pernah ada ini. Oke, sip, kawan-kawan. Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya.